Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nadila Rahmat dari kelas B kelompok 2. Jadi, saya sebagai perwakilan dari kelompok ini yang akan menjelaskan materi tentang eskalasi hubungan dalam komunikasi antar pribadi yang merupakan materi dari mata kuliah komunikasi antar pribadi yang diampu oleh dosen pengajar Ibu Siti Mayasari Pakaya, Esos MIKOM. Adapun yang akan saya jelaskan dalam materi ini yaitu meliputi penjelasan dari hubungan antar pribadi dalam komunikasi, kemudian tentang bentuk-bentuk dari hubungan antar pribadi ini, kemudian tentang pengungkapan dan umpan balik dalam hubungan. Selanjutnya yang keempat tentang tinjauan mengenai proses pengembangan hubungan. Dan yang terakhir yaitu tentang pengaruh dari tujuan-tujuan pada pengembangan hubungan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Eskalasi hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Pembahasan pertama tentang hubungan antar pribadi dalam komunikasi. Jadi di sini ada menurut Stephen Littlejohn bahwa dia berpendapat hubungan merupakan sejumlah harapan yang dua orang miliki bagi perilaku mereka didasarkan pada pola interaksi antara mereka. Sedangkan Duck dan Gilmore juga berpendapat bahwa hubungan antar pribadi dapat didefinisikan sebagai serangkaian interaksi antara dua individu yang saling kenal satu sama lain. Sesungguhnya hubungan ini dapat terjadi karena adanya interaksi-interaksi sifat yang memuaskan dan sehat bagi mereka yang terlibat interaksi tersebut. Sesungguhnya hubungan yang baik tidak terjadi begitu saja dan juga tidak tumbuh dan terpelihara secara otomatis. Karena pada kenyataannya, seperti yang dikatakan oleh Canary dan Dennison, bahwa kebanyakan orang yang berakal sehat tahu bahwa hubungan memerlukan sebuah usaha. Sehingga orang-orang yang berinteraksi perlu menyediakan waktu dan usaha untuk memelihara hubungan fungsional yang memuaskan tersebut. Selanjutnya pembahasan yang kedua tentang apa saja itu bentuk-bentuk hubungan. Di sini kita bisa melihat ada 4 bentuk hubungan. Yang pertama ada kenalan, yang kedua teman, yang ketiga teman akrab, dan yang keempat keluarga. Kenalan itu adalah orang yang kita kenal melalui namanya dan berbicara bila ada kesempatan, tetapi interaksi kita dengan mereka lebih cenderung terbatas. Kemudian teman. Teman ini sebenarnya adalah sebuah status hubungan yang berawal dari kenalan. Tapi karena adanya perjalanan waktu, jadi kita bisa lebih saling memahami lagi sehingga bisa menjadi seorang teman. Selanjutnya hubungan dengan status teman akrab atau yang biasa kita sebut sebagai close friends adalah mereka yang sama-sama punya komitmen, saling ketergantungan, saling mempercayai, dan sama-sama senang dalam hubungan tersebut. Kemudian terakhir, hubungan dengan status keluarga. Keluarga adalah hubungan yang paling dekat dari bentuk-bentuk hubungan yang lainnya, di mana hubungan ini terbentuk bukan hanya karena adanya kesamaan sifat dan karakter, tetapi lebih mendalam lagi dari itu. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tinjauan mengenai proses pengembangan hubungan. Apabila kita berbicara tentang pengembangan hubungan antar pribadi, kita mengacu kepada proses di mana manusia mengadakan kontak terhadap satu sama lain dan mendasarkan prediksi tentang perilaku komunikasi satu sama lain, terutama pada data psikologis. Seperti menurut Miller dan Steinberg, hubungan antar pribadi adalah hubungan komunikasi meliputi prediksi timbal balik berdasarkan data psikologis. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesempatan untuk mengadakan kontak jelas sebagai syarat yang diperlukan bagi pengembangan setiap macam hubungan komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi ini. Selanjutnya materi yang keempat tentang pengungkapan dan umpan balik dalam hubungan. Sebagaimana orang berinteraksi dalam hubungan,
Mereka akan terlibat pada tingkat tertentu pada pengungkapan terhadap satu sama lain, dan mereka juga akan memberikan sejumlah umpan balik terhadap satu sama lain. Hubungan antar pribadi yang sehat ditandai oleh keseimbangan pengungkapan diri atau self-disclosure yang tepat, yaitu saling memberikan data biografis, gagasan-gagasan pribadi, dan perasaan-perasaan yang tidak diketahui bagi orang lain, dan umpan balik berupa verbal atau respon-respon fisik kepada orang dan pesan-pesan mereka dalam satu hubungan tersebut. Selanjutnya, pembahasan materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu tentang pengaruh dari tujuan-tujuan pada pengembangan hubungan. Pengaruh dari tujuan-tujuan tersebut dapat kita lihat, yaitu pertama, untuk bertukar informasi, yang kedua, untuk saling berbagi pengalaman satu sama lain, ketiga, untuk membangun simpati dari sebuah hubungan, yang keempat, memudahkan terjalinnya kerjasama yang baik, yang kelima, bisa saling memotivasi, yang keenam, untuk mengungkapkan isi hati dan ide, dan yang ketujuh atau terakhir, bisa saling memahami. Kita bisa ambil contoh dari pengaruh dan tujuan tersebut. Misalnya, jika ada seorang yang membutuhkan orang lain untuk membicarakan masalah pribadinya, maka tujuannya mengharuskan untuk bergeser ke tingkat antar pribadi. Sama halnya apabila memilih teman hidup, meyakinkan seseorang untuk tidak bunuh diri, mengangkat seseorang untuk posisi manajerial yang penting. Seorang komunikator harus mampu mendapatkan jumlah informasi yang cukup pada tingkat psikologis. Dalam situasi yang demikian, orang harus mampu memperlakukan orang lain sebagai individu, bukan sebagai stereotip peran. Tentu saja komunikasi antar pribadi tidak akan secara otomatis terjadi begitu saja, meski karena komunikasi semacam itu diperlukan untuk memperoleh tujuan yang khusus. Jadi itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Terakhir, sebagai kesimpulan dari saya bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjalin karena adanya interaksi. Interaksi dapat terjalin karena adanya waktu dan usaha. Tetapi dengan saling mempercayai dan memahami, maka komunikasi ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik. Semoga materi ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.